Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarto Fisik. Pada video pembelajar kali ini kita akan membahas tentang kapasitor keping sejajar. Nah, di sini misalnya pada pertama kita cek pada gambar ini. Di sini ada sebuah kapasitor, di sini kapasitor keping sejajar yang mana kapasitor bagian sini muatannya positif dan lagi satu sini muatannya negatif. Di mana jarak antar keping ini itu terpisah sejauh D, sehingga nanti karena ada dua kapasitor keping sejajar ini akan menghasilkan medan listrik dan potensial listrik. Nah, berapakah medan listrik yang dihasilkan? Jadi kalau medan listrik yang dihasilkan, kenapa ada medan? Karena medan merupakan daerah yang masih mendapat pengaruh gaya listrik. Kenapa ada gaya listrik? Karena ada dua muatan. Jadi dengan demikian di sini ada medan. Jadi berapakah medan yang dialami di dalam keping sejajar ini? Nah, jadi medannya boleh kita gunakan rumus yang ini, yang mana medan itu sama dengan rapat muatan dibagi dengan epsilon. Nah, kalau seandainya di sini tidak ada nilai rapat muatan, bagaimana cara ngecek? Kita ingat bahwa rapat muatan di sini satuannya coulomb per meter kuadrat. Nah, dengan demikian maka yang ini bisa kita ganti rumusnya. Yang ini bisa kita ganti rumusnya bahwa rumus yang bisa digunakan nanti E sama dengan Q per A dikali dengan epsilon 0. Nah, jadi karena nilai rapat muatan di sini satuannya adalah coulomb per meter kuadrat, berarti Q per A, luas ini Q ini. Nah, terus berikutnya rumus lain medan itu bisa berhubungan dengan potensial atau beda potensial antar kedua keping ini, yaitu E sama dengan V per D. Nah, kalau seandainya ditanyakan berapakah muatan yang tersimpan, sini ada Q, ada muatan, berapakah muatan yang tersimpan di dalam kapasitor? Q itu rumusnya adalah C dikali dengan V. Dengan C sinilah kapasitas kapasitor dan V di sini adalah nilai beda potensialnya. Nah, terus di sini ada C. C sini katanya kapasitas kapasitor. Yang mana nilai C itu bisa kalian cari dengan yang ini, bahwa C sama dengan epsilon 0 kali K per A dikali dengan D. Dengan K di sini merupakan konstanta dielektrik. Nah, tetapi kalau seandainya di soal itu tidak dijelaskan berapa nilai K, bisa kalian ganti dengan 1. Atau kalau seandainya di udara, jadi kalau dikatakan di udara, nilai C di sini bisa kita ganti, jadi khusus di udara, nilai C bisa kita ganti dengan epsilon 0 kali A dibagi dengan D. Nah, ini. Jadi kalau nilai C-nya boleh epsilon 0 kali A dibagi dengan D. Nah, jadi setelah kita mendapatkan nilai C, baru kita masukkan ke persamaan nilai Q ini untuk muatan. Jadi seginilah banyak muatan yang tersimpan di dalam kapasitor keping sejajar ini. Terus kalau seandainya ada pertanyaan berapakah energi yang tersimpan? Jadi energi yang tersimpan, kita hafal satu aja, jadi W sama dengan setengah kali Q kali V. Yang mana kalau seandainya Q tidak ada, bisa Q-nya diganti dengan C kali V. Sehingga hasilnya adalah setengah kali C kali V kali V, atau setengah CV kuadrat. Atau misalnya V-nya yang nggak ada, berarti kita ganti di sini. Q per C sama dengan V. Jadi setengah kali Q kali Q per C. Jadi setengah kali Q berarti Q kuadrat per C yang ini. Nah, jadi dengan demikian kita bisa mendapatkan, jadi pada kapasitor keping sejajar ini, jadi kita bisa mendapatkan nilai berapa kapasitas yang tersimpan atau kapasitas yang tersimpan adalah nilai C-nya. Berapa muat yang tersimpan itu berarti nilai Q-nya. Berapa energi yang tersimpan itu berarti nilai ini W-nya, dan berapa medan yang terdapat di antara kedua keping itu nilai E yang ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita cek ke dalam soal berikut ini. Nah, mari kita cek soal pertama. Dikatakan kapasitor keping sejajar memiliki kapasitas C. Di sini ada kapasitas C sudah diketahui. Jika jarak antar kedua keping diubah menjadi 1,5 kalinya dan di antar keping disisipi bahan dielektrik. Nah, berarti kasusnya kayak gini. Berarti mula-mula ada suatu kapasitor keping sejajar yang kosong. Nah, berarti di sini mula-mula kapasitor itu di udara. Kalau di udara berarti C-nya sama dengan epsilon 0 kali A dibagi dengan D. Tapi kalau seandainya dia di sini kemudian awalnya kosong kayak gini. Nah, kemudian ketika jaraknya dirubah, selain itu juga di antara kedua keping disisipi bahan dielektrik. Berarti ada nilai K. Berarti di bahan lain, jadi ketika ada bahan lain, ketika di bahan dielektrik, rumus C sama dengan epsilon 0 dikali K dikali A per D. Nah, karena di sini ada dua kondisi berbeda, mula-mula jaraknya D, berikutnya dijadikan setengah kali semula.
maka kapasitansi yang kedua tuh jadi berapa? Jadi C yang di bahan diminta berapa? Nah, karena terdapat dua kondisi yang berbeda ketika di udara dan ketika di bahan, maka untuk mencari C yang di bahan itu bisa kita gunakan perbandingan. Jadi C di udara dibandingkan dengan C di bahan. C di udara rumusnya itu adalah epsilon 0 A per D dibagi dengan C di bahan berarti epsilon 0 kali A kali K per D. Dan di soal kita dikatakan bahwa A di sini adalah luas penampang kapasitornya, tidak ada dirubah. Yang dirubah hanyalah jarak dirubah menjadi setengahnya. Nah, dan bahannya cuma ada nilai dielektrik 2, hanya itu aja. Dengan demikian, epsilon 0 di sini merupakan sebuah tetapan yang bisa kita coret nilainya. Kemudian nilai A bisa kita coret nilainya karena ada. Nah, berarti ini D1, ini D2. Dengan demikian, C di udara per C di bahan itu sama dengan 1 per D1 dikali. Nah, ini kita bawa ke atas sehingga posisinya dibalik. Jadinya D2 dibagi dengan K. C di udara dikatakan kapasitasnya sebesar C. Berarti kita masukkan C. C di bahan mau kita cari 1 per jarak pertama itu adalah D dari soal. Ini jarak pertamanya D. Berikutnya dikali D2 dikatakan menjadi setengah kalinya. Nah, berarti sini adalah setengah D dibagi dengan K, konstanta nilainya adalah 2. Nah, berarti sini kita gunakan 2. Ini coret, ini coret. Jadi C di di udara dibagi dengan C di bahan itu sama dengan 1 dikali 1 berarti 1 per setengah 2 dibagi 2 berarti sini adalah setengah dibagi 2 ini adalah 4. Nah, dengan demikian maka ini sama aja, artinya tinggal kali silang. C di bahan kali 1 berarti C di bahan, dan C4 dikali dengan C di udara berarti sama dengan 4C. Nah, dengan demikian nilai kapasitansi kapasitor yang baru setelah disisipi bahan dielektrik dan nilai jarak antar kepingnya dirubah itu adalah 4C. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor D. Kita cek soal berikutnya. Dikatakan pada sebuah kapasitor keping sejajar diberi muatan Q. Ada muatan Q, kedua keping kapasitor terpisah sejauh D. Jika medan listriknya E, maka kapasitas kapasitor. Nah, di sini berarti kita diminta untuk menurunkan rumus. Yang mana kapasitas kapasitor yang kita tahu tadi rumusnya C adalah ini epsilon 0 kali A gitu kan, kali A kali K per D. Tapi di sini tidak ada kata luas, tidak ada nilai A, tidak ada nilai luas penampang, tidak ada nilai konstanta. Dengan demikian tidak bisa menggunakan rumus yang ini. Kita mengingat bahwa lagi satu ada rumus bahwa muatan yang tersimpan dalam kapasitor itu merupakan kapasitas kapasitor dikali dengan beda potensial. Nah, di sini kita ada nilai muatan berarti memungkinkan menggunakan rumus ini, tetapi kendalanya diminta nilai V. V belum ada. Beda potensial, yang mana di sini ada beda potensial dan dikaitkan dengan C sini ada medan. Nah, jadi yang mana beda potensial tadi rumusnya beda potensial, ingat kita rumus tadi beda potensial rumusnya adalah medan dikali dengan D pada video penjelasan materi pada sebelumnya tadi. Nah, dengan demikian potensial ini bisa kita ganti. Jadi ini E kali dengan D. Jadi minta nilai C. Jadi kapasitas kapasitornya C sama dengan Q dibagi dengan E kali D. Nah, jadi dengan demikian maka option yang paling tepat itu adalah option nomor D. Option nomor B ya. Nah, demikianlah video pembahasan contoh soal dari kapasitor. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan diskusikan di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajar yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.